3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasin Nur Hasan. NPM saya 41821911900084. Saya dari kelas Paralel 3. Saya juga dari semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kepribadian peserta didik, yaitu yang ada di matkul atau mata kuliah perkembangan dan pertumbuhan peserta didik yang diampu oleh Ibu Yunita Lasma Siregar MPD. Langsung saja, yaitu kepribadian adalah gambaran cara seorang bertingkah laku terhadap lingkungan sekitarnya yang terlihat dari kebiasaan berpikir, sikap dan minat, serta pandangan hidupnya yang khas untuk mempunyai keajigan. Karena dalam kehidupan manusia sebagai individu ataupun makhluk sosial, kepribadian senantiasa mengalami warna-warna kehidupan. Di materi ini ada rumusan masalah dan tujuan. Ya, rumusan masalahnya yaitu pengertian kepribadian, konsep dasar teori kepribadian, perkembangan karakteristik kepribadian, dan penilaian kepribadian. Ada juga tujuannya, yaitu untuk mengetahui pengertian kepribadian, lalu untuk mengetahui konsep dasar kepribadian, untuk mengetahui perkembangan karakteristik dan kepribadian, dan juga untuk mengetahui penilaian kepribadian. Lanjut, pengertian kepribadian. Kepribadian dalam bahasa Inggris yaitu personality, berasal dari bahasa Latin personal. Diartikan sebuah topeng sebagai alat penutup wajah untuk menyembunyikan identitas diri kita. Pada pola perilaku individu dalam lingkungan, istilah personal lambat laun mengacu pada gambaran sosial atau peran tertentu dari individu. Kepribadian juga merupakan organisasi yang dinamis, suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah aspek atau unsur, yaitu unsur yang terus tumbuh dan berkembang. Aspek psikofisik atau juga fisik dan mental, yaitu sifat-sifat, kebiasaan, tingkah laku, dan sikap. Lalu penyesuaian diri yang unik terhadap lingkungan. Setiap individu memiliki ciri khas atau penampilan yang berbeda dalam bertindak bereaksi terhadap lingkungan. Lanjut, ada juga di sini konsep dasar teori kepribadian, yaitu teori dapat diartikan sebuah model tentang kenyataan yang membantu kita untuk memahami, menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol tentang kenyataan tersebut. Perubahan dalam kepribadian tidak bisa terjadi secara spontan, tapi merupakan hasil pengamatan, pengalaman, tekanan dari lingkungan sosial budaya, rentang usia, dan faktor-faktor dari individu. Ada sebuah faktor-faktor yaitu pengalaman awal, pengaruh budaya, kondisi fisik, daya tarik, inteligasi, emosi, nama, keberhasilan dan kegagalan, penerimaan sosial,
pengaruh keluarga, dan perubahan fisik. Selanjutnya ada juga perkembangan karakteristik kepribadian. Perkembangan kepribadian dapat ditinjau dari berbagai pandangan, meliputi pandangan psikoanalis, pandangan psikologi individu, pandangan psikologi, pandangan analisis faktor. Dengan kemampuan menghadapi rangsangan secara bersamaan dan membimbing perilaku, adaptasi, dan ekspresi. Perkembangan kepribadian terbagi dalam tahap masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Dan selanjutnya ada penilaian kepribadian. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbing peserta didik ada beberapa institusi pendidik berasrama seperti Akabri, IPDN, Akpol, dan institut lainnya. Evaluasi terhadap perkembangan peserta didik. Evaluasi tersebut juga menentukan berhak tidaknya peserta didik untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Evaluasi tersebut juga menentukan berhak tidak peserta didik untuk melanjutkan ke tingkat lebih tinggi, sehingga selain penilaian akademik, peserta didik juga menilai perkembangan kepribadiannya, yaitu ada kognitif, sosioemosi, bahasa, dan fisik motorik. Dan selanjutnya ada kesimpulan dan saran di slide terakhir. Kesimpulannya, kepribadian adalah karakteristik psikologis seorang yang menentukan dan merefleksikan bagaimana seorang merespon lingkungannya. Berdasarkan definisi ini, maka bisa disimpulkan bahwa yang ditekankan adalah karakter-karakter internal, termasuk di dalam berbagai atribut. Sarannya adalah kami sebagai penulis makalah ini menyarankan kepada para pembaca agar memberikan kritik dan sarannya terhadap makalah ini, supaya kedepannya kami bisa memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Inilah gambaran atau PowerPoint yang sudah saya jelaskan, yang berjudul atau bertema perkembangan kepribadian peserta didik. Di perkembangan kepribadian peserta didik ini ada beberapa poin penting yang saya jelaskan. Yang pertama ada latar belakang. Selanjutnya rumusan masalah dan tujuan. Poin ketiga, pengertian kepribadian. Poin keempat, konsep dasar teori kepribadian beserta faktor-faktor dari individunya. Selanjutnya, perkembangan karakteristik kepribadian. Ada penilaian kepribadian yang disertakan oleh kognitif, sosioemosi, bahasa, fisik, motorik. Dan terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Sekian presentasi dari saya.
dengan judul Perkembangan Kepribadian Peserta Didik. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau yang kurang jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.